Jadi saya ulangi, ibu ini bertanya. Tadi kata Ustadz, kalau kita sudah bertauhid, kita harus mengikuti seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal di negeri ini yang dipakai adalah demokrasi. Nah, bagaimana itu? Ya kan? Ya, jawabannya adalah kita selalu berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi tuntutan Allah dan Rasulnya. Itu ciri orang beriman. Orang beriman itu dalam semua gerak-geriknya dia selalu berusaha mengembalikan urusannya kepada Allah dan Rasul, kan begitu? Ya. Nah, jika dalam realita kita menghadapi sebuah keadaan yang mengharuskan kita untuk tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah, pertama, jalankan terus apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita sejauh kemampuan kita. Sementara mana-mana yang sebenarnya tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ya tinggalkan. Selesai. Kira-kira begitu. Ya. Kalau gitu kita tinggalkan demokrasi. Iya, tinggalkan. Kalau seandainya kita mau sabar sedikit saja, akan datang harinya bahwa sistem demokrasi ini masuk ranjang sampah sejarah. Tinggal masalah waktu saja kok. Ya kan? Ketika Allah nanti sudah mentakdirkan Al-Mahdi muncul, barisan umat Islam terbentuk, ya kan? Kemudian jihad berlangsung di bawah naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena pasukan Al-Mahdi itu disebut sebagai Taifah Mansurah, kelompok yang terus-menerus ditolong Allah taala, maka tinggal masalah waktu saja sistem demokrasi ini bakal masuk tong sampah sejarah, gitu. Kan aneh, udah tahu bakal masuk tong sampah sejarah, kita ikut mau berjuang lewat situ. Ya yang bener aja. Kalau kita mengerti Islam, mestinya kita tidak memperjuangkan Islam kecuali dengan cara Islam, bukan dengan cara lain. Karena bagaimana cara lain bisa mengantarkan kita kepada Islam kalau cara itu sendiri sudah menyuruh kita keluar dari Islam dulu? Dengan cara apa? Dengan cara kita mengakui ada selain Allah yang boleh nyusun hukum, nyusun aturan. Siapa mereka? Manusia. Dan manusianya itu kadang-kadang artis lagi. Gitu. Kan aneh. Terus kita pilih, kira-kira Tuhan yang mana saya pilih, yang paling cantik Tuhannya. Nah, gitu. Kok nyebutnya Tuhan? Ya karena dia nanti berhak nyusun hukum, padahal hak menentukan hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, Al-An'am ayat 57, silakan dicatat, saya ulangi, Al-An'am ayat 57. Allah taala berfirman dalam ayat tersebut, inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atau surat Yusuf ayat 40, surat 12 ayat 40, bahkan di ayat ini jelas-jelas Allah sedang berbicara tentang perilaku orang-orang musyrik. Kata Allah, orang-orang musyrik itu mengambil nama-nama selain Allah yang mereka sembah, padahal Allah nggak pernah memberikan alasan untuk menyembah nama-nama itu. Tiba-tiba Allah bilang, inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Makanya banyak orang mengatakan urusan hukum ini bukan urusan yang babnya cuma sekedar berdosa, dosa biasa, bukan. Ini syirik. Menerima hukum selain hukum Allah itu babnya sama saja mengakui selain Allah boleh menyusun hukum, padahal hak menetapkan hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang namanya ajaran demokrasi, inti dasarnya adalah memberikan hak kepada manusia untuk menyusun hukum. Itu inti dasar ajarannya. Makanya kayak di Amerika, anggota parlemen namanya apa? Lawmaker, pembuat hukum. Kalau di Indonesia kan kita dibohongin, istilahnya apa? Alek. Coba tanya sama tukang ojek, bang, Alek apaan sih bang? Nggak tahu. Emang apaan sih itu Alek? Gitu kan? Pasti gitu. Terus kita jelaskan sama tukang ojek gitu, bang, Alek itu kepanjangan anggota legislatif. Abang ngerti nggak anggota legislatif? Apaan tuh? Nggak ngerti kan? Gitu. Kita kayak dibohongin gitu loh. Padahal sebenarnya maknanya sama dengan di Amerika. Lawmaker, pembuat hukum. Kalau seorang muslim ngerti, wah pembuat hukum, kok selain Allah pembuat hukum? Nah kita akan sadar kan, oh dicipoain, kita dibohongin nih kita. Kita disuruh mengakui ada selain Allah yang boleh nyusun hukum. Terus di sana beradu deh tuh antara yang kafir, yang muslim, yang ngaku muslim gitu kan, kemudian yang macam-macam sekuler gitu, beradu ya kan.
Makanya akhirnya semuanya sifatnya aturan yang kompromi-kompromi gitu antara hak dan batil. Dalam Islam nggak ada begitu. Kalau dalam sistem Islam, Majelis Syuro, Dewan Syuro itu nggak ada lagi diskusi tentang mana yang halal, mana yang haram, udah selesai semua. Yang ada adalah diskusi, ini hukum Allah, mari kita coba jabarkan hukum Allah ini berlaku di masyarakat seperti apa. Nah, gitu. Udah selesai. Tapi kalau di dalam sistem dunia sekarang ini kan, di sono itu di tempat gedung itu yang mereka dapat gajinya gede itu, ya kan? Kerjanya adalah berantem gitu kan. Boleh nggak homo? Nggak boleh. Boleh nggak boleh? Voting, ya kan? Kalau banyak pendukung homonya, jadi homo deh di negara ini. Boleh homo, laki nikah sama laki, gitu. Jadi kebenaran ditentukan oleh banyak sedikitnya tangan yang begini, ya kan? Islam nggak mengenal itu. Islam mengenal al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Rabb kamu Allah Ta'ala. Jangan termasuk orang yang ragu. Biar kata yang teriak-teriak kebenaran cuma 2 orang, yang lain semua bilang itu batil gitu kan, kita bilang itu benar. Biar kata yang teriak-teriak, oh ini benar gitu, padahal dia batil di mata Allah, kita katakan itu batil.